Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang telah memberikan nikmat berupa apa yang kita sukai dan nikmat yang mungkin tidak kita sukai, tetapi semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah jelas baiknya. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan berupa keburukan. Yang ada hanyalah kita yang menganggap itu tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal itu adalah kebaikan yang tidak kita ketahui. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan, tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang istiqomah mengikuti sunnahnya sampai yaumul akhir nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Kabiratu At-Tasya', dosa besar yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumi fi kitabi fid dharain. Berkata musanniful kitab, pengarang Alkitab, dosa yang ke-9 adalah al-kadhibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi. Karena berdusta atas nama Nabi itu nanti disampaikan dalam suatu hadis yang ini dinukil, diriwayatkan oleh banyak riwayat, bahkan sampai derajatnya itu mutawatir. Mutawatir itu kekuatannya sudah sama seperti Al-Quran. Nah, hanya hadis itu disampaikan melalui lisan dan melalui bahasa Nabi Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran juga disampaikan dengan mutawatir, tetapi bahasanya semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana hadis yang akan kita banyak baca nanti adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia bersiap-siap maq'adahu minan nar, sudah memesan kursi khusus VIP, tetapi kursinya ada di neraka. Nah, berarti kan itu menunjukkan suatu perbuatan yang cukup parah, dan ternyata nanti akan menimbulkan beberapa efek-efek yang parah yang lainnya. Nah, barangkali mengkaji masalah ini kulolan panjenengan sami mboten patek, ketoke aku aduh, insya Allah oranglah masuk berdusta atas nama Nabi. Tetapi bisa jadi nanti hadirin yang dirahmati Allah, kita termasuk di antara orang-orang yang berdusta atas nama Nabi ini. Nah, apa kriterianya? Nah, barangkali nanti akan kita bahas. Atau mungkin di akhir-akhir ini, mungkin di beranda-beranda YouTube atau di media-media sosial, ramai seseorang yang mengaku bisa berbahasa Suryani.
Sinten? Mengaku bisa berbahasa Suryani. Saya Bupati ini Sukarjo. Mengaku bisa berbahasa Suryani, kemudian menulis 500 kitab dengan bahasa Suryani, walaupun kitabnya mana tidak bisa menunjukkan. Mengaku bisa berbicara dengan hujan, berbicara dengan semut, bahkan mengaku bisa ngomong dengan malaikat Jibril. Mengaku-ngaku sebagai gawangnya pintu neraka. Ya tak harus ingin memberontak. Mulai dari gawang penjaga pintunya neraka. Nah, ternyata kita yang melihat fenomena itu oleh orang-orang sekarang menjadikan apa yang dia sampaikan, ucapan-ucapan yang tidak jelas dinisbatkan kepada bahasa Suryani, tetapi itu seolah-olah seperti bahasa Arab yang ngawur. Kemudian dijadikan bahan lelucon, yang mana seseorang melihat sesuatu yang lucu itu senang atau sedih? Senang kan? Kita melihat sesuatu yang lucu itu senang. Atau mungkin dahulu barangkali ada video-video atau tayangan-tayangan yang menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Nah, mau dia rukuk belalah, rukuknya geblak, katakan. Nah, video-video seperti itu kita yang melihat merasa senang, merasa terhibur. Padahal itu adalah salah satu bentuk dosa besar, yaitu istihza, bermain-main dengan ajaran Islam. Nah, maka melihat sesuatu yang oleh orang-orang sekarang dijadikan meme, dijadikan bahan lelucon, kita terhibur. Tetapi ketika kita melupakan aspek ini, bahwa itu adalah dosa besar, maka lama-kelamaan kesalahan yang ditampilkan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terjadi pada suatu tempat akan dimaklumi, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah. Tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang perlu dikritisi. Nah, satu contoh mawon, mbok bilih wonten yen sekitar kula Panjenengan sami menawi wonten tiyang putri ingkang jalan-jalan boten ngangge kudung. Ten pondok pesantren mungkin lah. Ya enten santriwati jalan boten ngangge kudung. Niku ora wagu kan. Wagu. Mergo masyarakat sekitar memegang norma bahwa perempuan harus menggunakan kerudung. Tetapi ketika kebiasaan tidak menggunakan kerudung ini dilakukan oleh banyak orang di barat misalkan, atau di negara-negara non-muslim, biasa orang tidak menggunakan kerudung, tidak menutup aurat. Apakah orang di sana merasa jijik? Boten. Atau mungkin di pantai-pantai yang seperti itu jijik boten, malah senang. Nah itu. Nah kita lanjutkan pada pembahasan kali ini. Walaupun di dalam kitab Al-Kabair tidak disebutkan satu ayat pun, tetapi di sini saya ingin menukil satu ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 105. Allah berfirman, ba'da'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, waktalafu, dan menjadi orang yang berselisih paham. Mimba dimaja ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan-penjelasan yang jelas kepada mereka, wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan bagi orang-orang yang berselisih, bagi orang-orang yang berpecah belah, Allah akan memberikan adab yang pedih kepada mereka. Nah, di sini Allah menyebutkan kepada kita, janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka berpecah belah. Seolah-olah Allah menunjukkan bahwa dahulu ada orang-orang yang sempat berpecah belah. Ada orang-orang yang berbeda. Ada orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang sudah diajarkan. Kemudian kejelasan-kejelasan itu ada sesuatu yang ditambahi,
ada sesuatu yang dikurangi, ada sesuatu yang dibuat-buat, sehingga dengan penambahan, pengurangan, penambahan sesuatu, pembuat sesuatu yang baru, itu menjadikan antara satu orang dengan orang lain berpecah belah, berbeda-beda. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan contoh seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, di mana mereka diminta oleh Allah untuk menempatkan seseorang berdasarkan makomnya masing-masing. Meletakkan manusia ya pada derajat manusia, meletakkan seorang nabi pada derajat seorang nabi, meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebagai Tuhan. Jangan sampai dibalik. Nah, sehingga ketika mereka dulu berlebih-lebihan di dalam menganggap suatu kedudukan, akhirnya yang seharusnya Nabi Isa diutus menjadi Rasul dianggap sebagai Tuhan. Itu karena mereka dulu di dalam agamanya, sehingga Allah menyampaikan lagi apa yang dahulu dilakukan oleh ahli kitab. Di dalam Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhalladzina, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai kalian para ahlul kitab, janganlah kalian ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Nah, karena berlebih-lebihan itulah yang akan menjadi awal mula kesesatan. Atau mungkin ada sebab kesesatan orang-orang terdahulu dengan aspek yang lain. Misalkan kita ambil bahwasanya di antara ciri ahlul kitab dahulu adalah kitmanul ilmi. Mereka suka untuk menyembunyikan ilmu. Nah, menyembunyikan ilmu ini tentu ada motifnya, yaitu ketika ada suatu kepentingan, maka apa yang dia ketahui haram tidak dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Sesuatu yang dia ketahui itu boleh dia katakan sebagai sesuatu yang haram. Untuk apa? Untuk memenuhi pesanan dari orang-orang yang berduit. Jadi memperjualbelikan ilmu, memperjualbelikan ayat, tujuannya adalah untuk menyenangkan atau menguntungkan salah satu pihak yang menguntungkan, memberi keuangan kepada mereka. Sehingga ada ayat-ayat yang dihapus, ada ayat-ayat yang tidak diimani, ada ayat-ayat yang diimani dan juga ayat-ayat yang disampaikan. Nah, sehingga untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu sudah jelas dan yang batil juga sudah jelas. Nah, kemudian berikutnya langsung kita menuju pada hadis. Yang pertama adalah An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya, bersiap-siap untuk mengambil kursinya berada di neraka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga beberapa kitab hadis yang lain. Nah, dalam ayat ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin menjadi sebuah pertanyaan. Pada dasarnya berdosa itu perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang, Pak? Dilarang. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, innal kadiba yahdi ilal fujuri, sesungguhnya berbohong
itu menunjukkan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nari, dan perbuatan dosa mengarahkan seseorang untuk masuk ke neraka. Terus beda nih wong dosa karo wong liya, kali wong dosa atas nama Nabi Muhammad niku nopo? Apakah ada bedanya ataukah sama saja? Kalau memang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu menjadikan seseorang masuk neraka, toh berdosa atas nama orang lain juga menjadikan seseorang masuk ke neraka. Maka apa bedanya di antara berdosa atas nama Nabi dan juga berdosa atas nama orang lain? Nah, maka di sini disebutkan bahwa perbedaannya adalah yang pertama, ketika seseorang berdusta atas nama Nabi, sedangkan dia sengaja dalam kedustaannya mengatakan ini dari Nabi, padahal asalnya bukan dari Nabi, mengatakan ini hadis, padahal bukan hadis, mengatakan qala Rasulullah, padahal hadisnya dhaif atau bahkan maudhu'. Maka inilah yang termasuk di antara orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Nah, yang pertama, orang yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, maka menjadikan orang ini yang qalu anil millah, dikeluarkan dari agama, sudah dianggap bukan muslim lagi, sudah dianggap keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena sengaja. Nah, kenapa sengaja menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang bukan dari Nabi itu mengeluarkan seorang dari Islam? Kok ketoknya dosanya gede banget. Mereka bapak jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah padahal itu asalnya bukan dari Rasulullah, seolah-olah orang itu membuat syariat yang baru. Padahal keluaran panjenengan saya mengertosi kita beragama dari A sampai Z, panduannya apa? Dalil. Panduannya nas, baik dalil dalam Al-Quran, baik dalil dalam hadis. Dalil yang diambil dari Al-Quran jelas semuanya mutawatir, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Sedangkan dalil yang diambil dari hadis, hadisnya itu bertingkat-tingkat. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Hadis yang makbul terbagi menjadi dua. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis yang mardud terbagi lagi menjadi dua. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Maka hadis-hadis yang makbul inilah hadis yang bisa diterima, hadis yang bisa dijadikan hujah, dan hadis yang bisa dijadikan sandaran hukum dan sandaran keyakinan. Tetapi hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang maudhu' itu menurut Muhammadiyah kemarin disampaikan oleh Prof. Syamsul tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, hatta bahkan dalam masalah fadhailul a'mal. Ya, dalam masalah fadhailul a'mal. Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh dua ulama hadis paling terkemuka, dua perawi hadis paling terkemuka, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau menganggap menggunakan riwayat dhaif itu tidak diperbolehkan dalam hal apapun, kecuali menyampaikan bahwa hadis yang dinukil itu adalah hadis dhaif. Jadi tidak boleh bahkan dalam masalah fadhailul a'mal menyemangati seseorang beribadah, itu tidak boleh. Nah, paling tidak ada dua hadis, mau pakai hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Nah, karena
logika beliau-beliau adalah tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu ini berdasarkan dari Rasulullah, padahal itu tertolak dalam penelitian berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian efek berikutnya adalah ketika seseorang menggunakan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang maudhu', maka yang timbul adalah suatu perbuatan yang nampaknya adalah ibadah, padahal itu adalah suatu kemaksiatan yang besar, yaitu apa? Membuat-buat dalam hal ibadah, namanya bid'ah. Maka kenapa orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sulit disadarkan? Karena secara zahir pelaku bid'ah itu melakukan ketaatan, itu ibadah. Tetapi ibadah yang dilakukan karena tidak ada landasan yang jelas, maka perbuatan itu bukan bagian dari syariat, tetapi dia merasa sudah melaksanakan atau mengamalkan suatu syariat yang tersendiri. Dan juga orang-orang yang membuat sesuatu yang baru ini, ternyata mereka juga punya hujah, Bapak. Jadi salah satu hujahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jamaah, niku wonten makmum ingkang maos donga Rabbana walakal hamdu, tapi dia membaca doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maksud boten Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, tetapi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian sholat tetap dilanjutkan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah salam, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi ketika bangun dari rukuk atau iktidal membaca doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Sapa sing maca doa iki? Nah, kemudian sahabat yang mengucapkan tadi mengatakan, saya wahai Rasulullah. Ternyata Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya ketika engkau membaca doa itu, malaikat turun untuk memperebutkan siapa yang akan mencatat amalnya. Berarti saking gede ini amalan itu, malaikat sampai rebutan, sing nulis aku, sing nulis aku, sing nulis aku. Nah, maka ini dijadikan sebagai hujah bahwasanya boleh seseorang melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi, kan Nabi buatan nanti paling perintah. Dan juga sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi juga belum pernah membaca doa itu di dalam sholat. Enak sahabat sing maca kok ternyata Rasulullah mengingatkan. Ya, maka ini dianggap sebagai suatu hujah yang mereka gunakan. Berarti saiki awake dhewe arep gawe apa sing ketoke apik, donga-donga ora masalah. Ya, walaupun boten enten dalil secara khusus yang memerintahkan tentang suatu hal tersebut. Walaupun ini tetap bisa kita tolak, karena pada dasarnya hadis itu berangkat dari 3 hal. Yang pertama, hadis itu berupa hadis fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian diceritakan oleh sahabat, yaitu hadis fi'liyah. Atau mungkin yang kedua, hadis qauliyah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah kemudian dicatat oleh para sahabat, diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Atau yang ketiga, hadis takririah, di mana Rasulullah menyetujui suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak memerintahkan. Di antaranya adalah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, nah Rasulullah banyak orang-orang yang antusias, saking cintanya kalau Rasulullah SAW nek nggadahi makanan sing ketoke enak niku dihidangkan dulu, terus matur, Rasulullah nek jenengan dereng mendhet, kula dereng mendhet. Nah, hal ini dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ketika itu menemui Rasulullah dengan membawa dog, dan itu binatang yang mirip dengan biawak. Nah,
biawak burung gitu. Ada mereka biawak warnanya ireng kan kayak kuning-kuning coklat atau itu. Tapi di sana biawak burungnya itu warnanya mirip seperti pasir. Pokoknya kayak pasir model itu. Dan tinggalnya di lubang-lubang. Ya, kemudian makanannya beda dengan biawak, tidak tinggal di air. Nah, ketika Khalid bin Walid membawa dom ini di hadapan Rasulullah, disampaikan Rasulullah monggo dengan mendekirian pulau boten bakal dahar dan syukur dengan sambut mendet. Maka Rasulullah yang tidak mengenal makanan itu, napa boleh delok panganan bentuke kaya ngene kan boten patek remen. Bentuke tesih wujud biawak wonten iku Rasulullah boten patek remen. Nah, akhirnya Rasulullah tidak melarang Khalid bin Walid untuk makan dan juga tidak memerintahkan Khalid bin Walid untuk melanjutkan makan. Nah, Rasulullah mohon maaf, saya tidak mengenal makanan itu. Nah, maka ini dipahami sebagai suatu hadis takririah persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan takririah ini juga ada dua. Yang pertama, takririah yang langsung Rasulullah berhadapan dengan kejadian itu. Ada takririah yang lain, di mana hal ini terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dilakukan oleh sahabat yang lain, Rasulullah nggak ada, tetapi diceritakan oleh sahabat yang lain. Lalu di antara takririah yang tidak langsung ini adalah buatan kalian itu Jabir, buatan kalian itu Jabir mengatakan kepada para sahabat bahwa kunna na'zilu wal Qur'an yanzilu. Kita dahulu melakukan azl sedangkan Al-Qur'an masih turun. Ngertos azl tidak? Ngertos ya? Boleh kan diceritain. Dahulu kita azl sedangkan Al-Qur'an masih turun. Berarti seumpama Allah melarang seseorang untuk berbuat azl, mesti akan ada ayat atau hadis teguran yang Allah sampaikan melalui Rasulullah yang melarang tentang perbuatan azal menikah. Nah, berarti kan ini Rasulullah tidak lihat, Rasulullah tidak melihat langsung, menemui langsung, tetapi ada sahabat lain yang menceritakan tentang kejadian ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, maka ini juga bisa diambil sebagai hujjah. Kemudian ada lagi cerita yang lain, hadis takririah yang lain. Ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, di mana ada seorang sahabat yang masih kecil, namanya Amr bin Salamah, yang memiliki bapak Abu Salamah kalau nggak salah. Ya Salamah. Amr bin Salamah bapaknya namanya Salamah. Amr bin Salamah ini anak-anak yang masih umur 6 tahun atau 7 tahun, disebutkan dalam sebuah salahnya. Kemudian bapaknya dengan Amr bin Salamah ini bernyaji oleh Rasulullah. Kemudian membawa hadis-hadis menyampaikan kepada kaumnya. Pas mantuk kali kaumnya pun ini diceritakan, laqad ji'tu min Rasulillah bihaqqin. Saya telah membawa sesuatu dari Rasulullah SAW, sesuatu kebenaran. Nah, kebenaran itu dia sampaikan, idza hadaratis sholatu falyu'addin ahadukum wa liya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Ketika sudah datang waktunya sholat, maka hendaklah ada satu orang yang mengumandangkan adzan, dan hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak Qur'annya. Kemudian ketika kaumnya mendengar apa yang disampaikan oleh Salamah tadi, kemudian mereka tidak menunjuk Salamah untuk menjadi imam, tetapi mereka mendorong Amr bin Salamah yang menjadi imam. Nah, hal ini, kejadian ini terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi Rasulullah dalam waktu-waktu berikutnya tidak pernah memberikan larangan
anak-anak umur 6 tahun atau 7 tahun untuk menjadi imam sholat. Nah, berarti imam tahfidz asal enggak? Asal. Walaupun saya makmum itu rada isin. Nah, wis 3 tahun diumumi bocah umur 6 tahun. Tetapi apa? Tetapi panduan dari seseorang layak atau tidak layak menjadi imam adalah aktsaruhum Qur'anan. Yang menjadi fokus pertama adalah siapa yang paling banyak ilmu fikihnya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itulah yang menjadi fokus walaupun umurnya masih muda, walaupun umurnya masih 6 tahun atau 7 tahun. Ya, walaupun 6 tahun dan 7 tahun ini kemudian diperjelas lagi oleh para ulama di dalam kitab Subul Salam diperjelas lagi, bukan masalah umurnya 6 tahun atau 7 tahun, tetapi kondisi anak yang sudah berada dalam keadaan mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah seseorang yang sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Walaupun belum balik ketika sudah mumayyiz, maka dia sah untuk menjadi seorang imam. Nah, ini terjadi di masa Rasulullah masih hidup, tetapi Rasulullah tidak pernah memperingatkan apa yang dilakukan oleh Salamah dengan anaknya tadi. Nah, sehingga yang dimaksud hadis takririyah, kembali kepada hadis takririyah, itu bisa satu apa yang dipersetujui oleh Rasulullah SAW secara langsung, atau sesuatu yang terjadi di masa Rasulullah tidak melihat, tetapi Rasulullah juga tidak melarang atau memperingatkan perbuatan tersebut. Nah, apa boleh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ketika ayat itu turun, akmaltu lakum dinakum, telah saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini kira buatan itu turun di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ketika hari Arafah kalau nggak salah. Nah, terus gitu. Oke, ragu. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah saya sempurnakan nikmatku kepada kalian. Maka kenapa para sahabat bisa melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilihat dari Rasulullah? Karena ketika itu ayat Al-Quran masih turun, syariat masih berjalan. Sedangkan sekarang Rasulullah sudah wafat, hadis sudah terhenti, Al-Quran sudah tidak turun lagi. Wahyu yang terakhir nggak akan turun lagi, karena wahyu yang terakhir adalah Al-Quran. Maka ketika hendak beribadah, tidak bisa beribadah itu patokannya adalah baik atau jelek, tetapi dalil atau tidak adanya dalil dalam suatu perbuatan ibadah tersebut. Maka yang paling hati-hati adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak, suatu ibadah yang memang tidak ada dalilnya, tidak usah kita laksanakan ibadah tersebut. Kita cari ibadah-ibadah yang lain yang masih bisa kita amalkan dan lebih jelas sandaran hukum dari ibadah tersebut. Nah, kemudian dalam pengambilan hadis dhaif untuk boleh dijadikan sebagai fadilah amal, ini diantara ulama yang membolehkan adalah Al-Imam An-Nawawi. Yang mana Al-Imam An-Nawawi adalah ulama Syafi'iyah yang beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Nah, beliau memperbolehkan seseorang untuk menggunakan hadis yang dhaif untuk disampaikan kepada masyarakat, tetapi hanya dalam fadhailul amal, dalam memberi semangat beramal, dalam menjadikan seseorang takut untuk berbuat jelek, targhib atau tarhib. Boleh seseorang untuk menyampaikan hadis tentang fadhailul amal tadi, tetapi beliau tetap menyarankan hadis-hadis yang
dhaif atau hadis-hadis yang apalagi maudhu itu tidak boleh untuk menetapkan suatu ibadah itu hukumnya menjadi sunnah. Kalau hanya untuk membuat semangat seseorang beribadah, ada dalil yang lain yang lebih kuat mengajak seseorang untuk beribadah. Kemudian ada hadis dhaif atau ada hadis dhaif yang menguatkan dalam peribadahan dari hadis yang lebih kuat, disampaikan tidak masalah. Tetapi ketika tidak ada hadis yang lebih kuat yang mengajarkan tentang suatu perbuatan, kemudian hadis itu disampaikan sebagai suatu kesunahan yang baru, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, di antara yang saya ambil, ini mohon koreksi jika nanti ada kesalahan. Di antara hadis yang hukumnya itu adalah dhaif adalah suatu hadis yang mungkin sering kita dengar, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi adim. Bertawassullah kalian dengan keagunganku, Rasulullah, karena keagunganku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu agung, itu besar. Sehingga ya mungkin di Indonesia itu marah. Misalnya wonten tiyang sing dari mlampah ngertosi mobil Pajero pengen, terus dipoto dadas status captionnya apa? Sholawatin dulu, iya kan? Sholawatin dulu. Pengen umroh, moto Ka'bah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kata itu kan? Maksudnya apa? Malah yang diucapkan sholawat, tetapi bukan doa-doa yang diucapkan. Pengen punya mobil, pengen bisa umroh, pengen bisa haji, atau keinginan-keinginan yang lain. Karena mengacu kepada hadis ini, seolah-olah seseorang yang berdoa tidak menggunakan tawassul atas nama Rasulullah, doanya tidak sampai. Nah, kemudian menganggap suatu kesunahan yang baru bahwa berdoa, bertawassul terlebih dahulu menggunakan sholawat memuji Rasulullah itu akan menjadikan doanya lebih mustajab lagi daripada doa yang tidak diawali dengan sholawat. Nah, maka kita perlu meyakini bahwa mengucapkan sholawat itu adalah sesuatu hal yang baik, suatu hal yang disunnahkan. Tetapi ketika sholawat ini dijadikan sebagai obat dari segala obat, atau mungkin dijadikan sebagai suatu tawassul yang berlebihan sampai terkadang seseorang meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menjadikan suatu kesalahan. Nah, maka tidak tepat orang yang menggunakan hadis ini sebagai suatu sandaran hukum bahwa berdoa tanpa diawali dengan salat, doanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau yang digunakan adalah hadis ini. Tetapi jika ada hadis sahih yang menerangkan bahwa bersolawat atas nama Nabi bisa dijadikan sebagai tawassul, nah berarti hadis ini hanyalah sebagai penguat. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa tadi kita sampaikan bahwasanya berdusta atas Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadikan seseorang kufur karena sebab beberapa hal. Bisa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, atau mungkin bisa menjadikan seseorang untuk melakukan kebid'ahan yang baru, atau mungkin bahwa kenapa dibedakan berdusta atas nama Rasul itu langsung disampaikan faliyatabawa maq'adahu minan nar, karena berdusta atas nama Rasul termasuk dosa besar, sedangkan berdusta dengan nama orang lain ngapusi wong liya itu juga termasuk dosa, tetapi dosanya hanya dosa yang kecil, tidak sampai dosa besar, apalagi mengeluarkan seseorang dari millah, mengeluarkan seseorang dari agama yang benar. Nah, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, innaka diban alayya laisa kakadibin ala ghairihi, sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku tidak sama seperti orang yang berdusta atas selainku.
man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap tempatnya untuk masuk ke neraka. Nah, atau mungkin hadis-hadis yang sama dengan hadis yang telah kita bacakan, man kadzaba alayya bunyalahu baitun fi jahannam, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka dia dibuatkan rumah gratis tanpa perlu modal. Tetapi Nabi menyebutkan fi jahannam, di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang Bapak Ibu, di antara bentuk-bentuk seseorang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah yang pertama, seseorang yang membuat hadis palsu atau hadis maudhu untuk suatu kepentingan tertentu. Ada orang yang punya jualan, yang punya dagangan. Dagangannya itu adalah buatan kayu. Karena di saat itu orang-orang sangat tertarik untuk mengkaji hadis, maka dia membuat suatu hadis. Barang siapa yang membeli semangka pada hari Sabtu, maka sakitnya dipastikan akan sembuh. Ini salah satu contoh yang diceritakan oleh salah seorang ustadz, bahwa ada orang-orang yang dia berjualan kemudian membuat hadis palsu, tujuannya dia paling. Tetapi hadis itu ini hadis yang memang dibuat-buat, bukan dari hadis sahih. Nah, misalkan hadis tentang habatus sauda, itu kan hadisnya sahih, tetapi dinukil lagi untuk melariskan sesuatu dagangan, itu bukan masalah. Tetapi ketika membuat sesuatu yang baru, itu tidak dibenarkan. Nah maka ini juga menjadi tadkirah wajangan untuk kulolan panjenengan sami pilih pengawasan menika dipun awontenaken kagem KMM, Korps Mubalik Muhammadiyah, di mana mayoritas di antara kita yang hadir di sini sebagian termasuk mubalik, sampun kulitan ceramah, sampun kulitan khotbah, utawi sampun kulitan ini buat status dakwah, membuat quotes caption dakwah tertentu. Nah, hadis-hadis tentang al-kadhibu ala nabi, berdusta atas nabi ini, hendaknya bapak-bapak membuat kita lebih berhati-hati lagi. Hadis mana yang akan kita comot, hadis mana yang akan kita ambil untuk menguatkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu mungkin kita sangat, mungkin kita elak bajur, kita menyebutkan suatu hadis dan ternyata hadis itu hadis dhaif atau hadis maudhu. Maka salah satu langkah yang paling hati-hati ketika kita berceramah, ketika kita menyampaikan ilmu, adalah kita menyandarkan sanad ilmu kita kepada para alim ulama yang sudah menulis kitab-kitab mereka. Nah, maka dalam pengajian ini saya pilih satu kitab Al-Kabair. Kenapa? Karena ketika kita mengkaji dari kitab ini, maka tanggung jawab tentang kesahihan hadis berada di tangan musannif. Kemudian ketika ada kekurangan, ya tetap semua kitab ada kekurangan. Tetapi berikutnya adalah kita menyadari bahwa ilmu yang kita miliki masih sangat rendah, masih sangat kurang. Maka bagaimana agar kebodohan kita, karena ketika kita mau jadi dai, mau jadi mubalik itu nunggu pintar teman. Kalau Imam Syafi'i itu mungkin buatan darah-darah. Akhirnya umat memutar balik. Soalnya awal dari nunggu jadi sempurna, tetapi kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ya maka nggak mungkin akan menjadi seperti beliau. Nah, maka yang kita ambil adalah yang paling minim, baru walau ayat, sampaikan dari itu walaupun hanya satu ayat, tetapi hadis-hadis tadi menjadi pengingat kepada kita. Kita menyampaikan hadis, kita menyampaikan dalil, juga kita usahakan untuk kita lihat bagaimana derajat hadis ini.
Bagaimana kekuatan hadis ini? Karena ketika ada suatu kesalahan yang kita sampaikan di tengah-tengah umat, maka itu akan jadi pemahaman mereka. Atau mungkin yang sering kita dengar itu misalkan sumu tasihul, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi orang yang sehat. Bukankah itu hadisnya termasuk hadis yang dhaif, tetapi karena sering didengar, kadang kita termasuk bahasa Arab ini mesti hadis. Hanya kita sampaikan sebagaimana dalam suatu hadis sumu tasihul, berpuasalah kalian akan jadi orang yang sehat, padahal itu bukan hadis. Atau mungkin yang masyhur juga di telinga kita, naumatus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, itu bisa senang, itu lain. Bersah ibadah, bersah disabi, sana sih pun, bersah kerja, bersah Al-Quran. Pokoknya turun terus, turun ini sekitar ibadah, jadi untuk ganjaran. Akhirnya menjadikan suatu kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Maka itu sebagai bentuk kehati-hatian kepada kita yang terbiasa menjadi seorang dai. Maka kita membawa kitab, kita membawa catatan, kita membawa tulisan itu lebih baik daripada kita merasa diri kita pintar, merasa hafalan kita kuat, kemudian kita meninggalkan catatan-catatan, kita meninggalkan nukilan-nukilan, kemudian yang kita ingat adalah yang kita sampaikan hanyalah apa yang kita ingat, tetapi kredibilitas ingatan kita belum teruji. Ya, jadi melalui yang sing ceramah kok kalih maos ini aku terus diremehkan ceramah bermocol oleh HP aku atau permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah kemudian di antara juga hadis-hadis yang dhaif yang lainnya adalah kita sering mendengar ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Ini hadis memang bisa, ini ucapan memang bisa jadi penyemangat. Nah, tetapi karena ini bukan suatu hadis, maka ketika kita menyampaikan kalimat ini diambil dikonaturakan menikah hadis. Tapi suatu ucapan yang masyarakat kita belum pasti. Itu juga termasuk ucapan. Atau ketika kita ragu, kita mendengar suatu ucapan, kita ragu. Ketoknya aku tahu maca yang kita hadis, tapi aku rada lali. Nah, biasanya para ulama bukan menggunakan kata qala rasul, bukan menggunakan kata nabi bersabda. Nah, tetapi para ulama biasa menggunakan waqilah dan dikatakan, atau waruya dan diriwayatkan begini dan begini. Nah, jadi ketika menggunakan kata itu kita setengah berlepas dari kebodohan yang kita miliki. Atau mungkin ada ucapan yang masyhur yang lain, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di tengah umatku itu adalah rahmat. Nah, perbedaan dalam Pak Rahmat ini bukan apa namanya, perbedaan itu menjadi rahmat. Di perbedaan masalah fikih, perbedaan masalah pendapat itu menjadi suatu rahmat. Ya memang betul. Para ulama dahulu ketika mereka berselisih pendapat, mereka tidak pernah bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai Imam Syafi'i dengan guru beliau, guru Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu nanti berdebat hebat dalam satu kesempatan, berdebat masalah takdir. Takdirnya itu seperti apa? Nah, kata Imam Syafi'i, takdir seseorang itu dia akan mendapatkan apa yang menjadi bagiannya setelah dia berusaha. Tetapi Imam Malik tidak. Seseorang akan mendapatkan bagian yang telah Allah berikan kepada dia walaupun dia tidak berusaha, maupun berbuat atau boleh ketemu. Akhirnya Imam Syafi'i pamit, dia pun boleh tak izin matur. Ternyata di tengah perjalanan
Imam Syafi'i melihat para petani yang sedang memanen buah anggur. Kemudian Imam Syafi'i ikut membantu. Setelah membantu selesai, mantuk-mantuk dibebangi sak plastik. Monggo Imam, hadiah kami jenengan sing sampun nyewani. Nah Imam Syafi'i berarti kaya sing tak pikir, aku ora mungkin itu anggur, kajaba aku nyewani petani itu. Nah akhirnya karena Imam Syafi'i ini terlalu senang, akhirnya Imam Syafi'i membawa seplastik anggur dibawa kepada gurunya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik, wahai guru, alhamdulillah saya dapat rezeki, mari kita makan bersama-sama. Terus akhirnya Imam Syafi'i ngomong, wahai guru, saya mendapatkan anggur ini setelah saya bekerja. Maka itu membenarkan apa yang telah saya sampaikan. Tidak mungkin kita mendapatkan apa yang Allah bagikan kepada kita kecuali setelah kita bekerja atau berusaha. Imam Malik yang guyu, berarti yang bodoh. Nah, aku orang iwai, aku orang betul, aku orang jaluk. Neng kue moro terus kayak dianggur. Tapi bener dong, kue sapi ya, Pak ya benar. Nah akhirnya dari perbedaan ini malah menjadikan beliau berdua semakin erat. Ya walaupun makna dari hadis yang baik ini adalah sebagai sesuatu yang benar. Nah, tetapi ketika kita menyampaikan, hendaknya juga kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu hadis yang baik. Atau misalkan ada kalimat-kalimat yang maudhu, yang palsu itu asalnya dari Rasulullah, ya kita sampaikan bahwa itu sesuatu yang maudhu. Nah, atau mungkin di antara bentuk berdosa atas nama Nabi yang lain adalah sekarang ada orang-orang yang mengaku sebagai Habib, mengaku-ngaku sebagai dhurriyyah Nabi. Tujuannya untuk mencari ketenaran, tujuannya untuk mencari penghormatan dari orang-orang. Pengen tekon itu disalami, kali dicucuk, sendali ditoto, direbutan, bekas minum yang direbutkan oleh santri-santrinya. Bahkan mungkin kotorannya baik direbutan. Maka dhurriyyah Nabi harus dihormati. Ya betul Bapak Ibu, kita menghormati dhurriyyah Nabi itu harus. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yadkhulu qalbu imri'in al-imanu hatta yuhibbuhum lillah wa yuhibbuhum liqarabati. Seseorang tidak dikatakan hatinya beriman kepada Allah sampai dia bisa mencintai Allah dan sampai dia bisa mencintai ahlul baitnya. Maka kita cinta kepada ahlul baitnya Nabi itu harus. Nah, tetapi kita mencintai ahlul baitnya Nabi itu harus, tetapi kita mengikuti ahlul baitnya ini tidak harus kita ikuti semua. Karena ada ahlul bait Nabi itu yang alim, ilmunya tinggi dan abid, amal ilmunya diamalkan. Ada di antara keturunan Nabi mereka yang termasuk habaib, ilmunya tinggi tapi tidak diamalkan. Bahkan kan ada keturunan Nabi mereka termasuk golongan habaib, tetapi ilmunya ya orang duwe, amalnya ya orang benar. Nah maka untuk yang ketiga ini tidak harus kita ikuti. Kita hormati karena dia sebagai keturunan Nabi, tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang dia perbuat karena dia tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan. Nah kemudian di masa sekarang menurut satu penelitian, walaupun penelitian ini cukup menghebohkan dan menggaduhkan, di mana ada seorang kiai namanya Imaduddin. Pokoknya kan Imaduddin ini namanya. Halo? Aku suka doa. Pokoknya ada Imaduddin. Ada Kiai Imaduddin itu yang meneliti nasab para habaib di Indonesia. Ternyata setelah diteliti nasab ini semuanya kembali kepada Ba'alawi. Ba'alawi itu adalah orang Yaman yang hijrah ke Indonesia, migrasi ke Indonesia di abad 19, 1800-an lebih. Kemudian setelah diteliti sanadnya Ba'alawi sampai ke atas, ternyata tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga peneliti ini mempertanyakan
status kehabiban para habaib yang ada di Indonesia sampai menantang Habib-habib itu kalau mau benar-benar diakui Habib, coba tes DNA. Adalah enten sing sampurnya Bro Habib Ja'far itu tes DNA. Ternyata DNA-nya lebih banyak mengarah ke Eropa. Padahal Rasulullah itu orang Arab. Hanya kecil saja DNA-nya termasuk DNA orang Arab. Apalagi termasuk dari Duriah Nabi, kemungkinannya semakin kecil lagi. Nah, maka kemarin juga sempat ada kasus orang-orang yang memperjualbelikan sertifikat Robitotul Alawi. Jadi kalau mau diakui sebagai Habib ini kan ada tercatat nih, tercatat dan punya sertifikat. Ini sertifikat ini diperjualbelikan. Pengen dianggap sebagai Habib, rasa keturunan Nabi Rapopo, keturunan Jawa ya karena salah. Ini cukup bayar sertifikat. Tujuannya adalah untuk mencari pamor. Nah itu dia cara berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin seseorang yang mengaku bertemu dengan Nabi, melihat Nabi fil yaqdah, dalam keadaan sadar. Wong Nabi itu tidak akan mungkin menemui umatnya kecuali dalam keadaan tidur. Maksudnya seseorang dalam tidurnya, seseorang dalam mimpinya. Ketika dalam mimpi itu diceritakan bahwa dia adalah Rasulullah SAW, maka itu pasti Nabi. Karena apa? Karena Nabi menyampaikan bahwasanya tidak ada yang bisa, bahwa barang siapa yang melihat Rasulullah di dalam mimpinya, maka seolah-olah dia melihat Rasulullah dalam keadaan hadir, Rasulullah dalam keadaan masih hidup. Karena setan di dalam mimpi tidak bisa berpura-pura menjadi Rasulullah. Nah, maka seseorang itu bisa ketemu sama Nabi hanya di dalam mimpinya saja. Sebagaimana Nabi pernah masuk kepada mimpi seseorang yang dia bermimpi Rasulullah meminta tolong. Ternyata setelah dilihat ada orang-orang yang mencoba mencuri jasad Rasulullah SAW. Nah maka kalau ada jamaah-jamaah itu kadang ada acara mahalul qiyam, sholawat atau itu terus mungkin mahalul qiyam, kita saksikan kehadiran Rasulullah SAW. Kemudian ditutupi ada kain-kain, terus kain itu gerak. Ini bukti Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin lo benar? Tidak mungkin. Seseorang itu kalau sudah mati, di sana ada barzakh, di sana ada benteng yang tidak mungkin keluar dari barzakh, keluar dari benteng itu ila yaumi ba'atsun, sampai hari dia dibangkitkan. Maka tidak mungkin arwah orang yang meninggal itu balik lagi, entah itu ke rumahnya atau mungkin ke tempat yang dituju atau dipanggil atau yang lainnya. Nah ini tadi hal-hal seputar al-kadhibu ala Nabi, berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan umat-umat kita dari berdusta atas nama Nabi, dari hadis-hadis dhaif, dari perbuatan bid'ah yang sering kita lihat di sekitar kita. Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam malam hari ini. Mudah-mudahan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf dan seakan pun. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.